يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا بقيت من حبكم. يقول العارف ابن فريد رضي الله تعالى عنه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعيذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أن تغير جسدنا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الوصول وسلم عدد كمالك كما يليق بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Dalam penjelasan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan bahwa thariqah ini adalah, maksudnya adalah thariqah syattariyah dan thariqah akmaliyah, metode atau jalan bagaimana cara kita untuk mengenal diri, mengenal jati diri. Wahai thariqatul insan ya'rifu nafsahu wa ya'rifu haqiqata nafsihi. Dan ini thariqatul insani adalah metode atau cara manusia ya'rifu nafsahu, mengenal insan pada dirinya, wa ya'rifu haqiqata nafsihi, dan mengenal pada hakikat terhadap dirinya. In ruhu lam yasawwa ardun wala sama. Sesungguhnya ruh tidak bisa menguat pada ruh, baik itu bumi ataukah langit. Kama bayyana Imam radhiyallahu fi hikamihi, seperti apa yang dijelaskan oleh Ibnu Athaillah dalam kitab hikamnya. Wasawal qalbi la yajmanika wa la bisaukun aitsu thubuti ruhaniyatik. Bisa membuatmu al-kaun, alam semesta, menuju jasmanika itu dari sisi jasmanimu. Walam yasauka, dan tidak bisa membuatmu menuju thubuti ruhaniyatika, daripada keteguhan rohanimu. Ini thariqah, suatu metode bagaimana jalan kita untuk mengenal diri. Karena setelah zikir, setelah kita merutinitaskan berbagai macam wirid dan zikir, ditalqin atau dibaiat, bagaimana tata cara kita mengenal diri, mengenal diri yang sejati. Karena di dalam diri kita ini ada suatu khabar yang pernah dijelaskan oleh Ibnu Arabi dalam kitab Fathul Makkiyah, bahwa di dalam jasad Bani Adam, wa fi jasadi Bani Adam karena sutron, ada dada. Di dalam dada ada hati.
syadri kan qalbu. Wa fi qalbi kana ruh. Di dalam hati ada ruh. Di dalam ruh ada sirri. Di dalam sirri ada rahasia. Ada rahasia insun, kata orang Jawa. Jadi tugas yang pertama adalah membedah bagaimana dada kita menuju kepada kita, terwujud kepada hati kita. Jadi tindak tanduk kita, diam dan duduk kita berdasarkan hati nurani yang karena Allah, yang selalu hati nurani lillahi ta'ala. Setelah itu baru kita menyelam dari hati nurani tersebut menuju ruh, makom ruh, sehingga ruh itu tersebut selalu dalam keadaan selamanya terwujud kepada Allah. Ini seperti perkataannya suatu saat pertanyaan Imam Abu Yazid Al-Bustami terhadap gurunya bahwa beliau pernah bermimpi bahwa hatinya dalam keadaan sujud. Dan begitu pun dibetulkan oleh gurunya bahwa sujudnya hati adalah sujud yang dekat, yaitu sujudnya roh. Roh menyelam lagi sampai kepada sirri. Kalau dalam istilah orang Jawa, bagaimana kita harus bisa untuk menaklukkan sedulur papat, yaitu nafsul ammarah, nafsul lawamah, nafsul mulhimah, sehingga yang muncul nanti nafsul mutmainnah. Di dalam nafsul mutmainnah, ketenangan jiwa, ketenangan rohani, kita menyelamnya, sehingga kita dari nafsul mutmainnah diantarkan kepada suatu posisi yang sangat tenang, yang sangat adem, yang sangat membuat hati tenang, bahagia. Bahagia bukan karena materi, bahagia bukan karena benda atau sesuatu yang bersifat ajilah, kedudukan tidak. Tetapi bahagia karena diri kita dalam istilah orang Jawa menempati posisi peranan, yaitu sang pribadi, yaitu diri yang sejati. Istilah dalam bahasa Arabnya dikatakan sebagai sir atau sirul asrar. Karena diri yang sejati, sir itu, atau istilah orang Jawa sebagian yang dikatakan sirul asrar itu rasul jati, itu yang menghantarkan kepada al-haqqul mubin. Al-haq ini bahasa Arab, artinya yang maha sejati. Al-mubin ini bahasa Arab, artinya yang maha nyata. Sehingga bagi golongan ini Allah Ta'ala lebih nyata daripada segala sesuatu. Al-haqqul mubin, bahkan lebih nyata daripada dirinya sendiri. Ini bagi golongan ini, bagi golongan muqarrabin, bagi golongan arif billah, bagi golongan ahli ma'rifat billah. Menurut Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, alam dunia dan seisinya tidak bisa memuat rohaninya manusia, ruhul insan tidak bisa, karena terlalu kecil.
Manusia apabila terpenjara karena syahwatnya dalam kerangka jasmaninya, ini manusia-manusia yang diliputi oleh kegelapan. Siapapun dirinya, apapun bajunya, entah pakai baju kiai, baju pejabat, baju petani, baju siapapun, masih dalam kerangka, masih dalam kendali syahwatnya, dalam kendali nafsunya, maka orang tersebut terpenjara di balik kegelapan jasadnya dan di balik kegelapan jasmaninya. Dan orang tersebut bukanlah dikatakan orang yang sudah mencapai al-wasil atau usul, atau orang yang mencapai pepadang, tidak. Nah, meskipun dia membicarakan tentang Allah, tapi sekedar hanya sebatas dalil, bukan karena pancaran dari rohaninya, dari rohaninya, bukan. Hanya sebatas menghafal lafaz-lafaz yang ada di dalil-dalil. Dan itu pun bagi orang Syadari dan Ahmadiyah, itu masih dikatakan golongan orang-orang yang masih dalam kategori masih belum mencapai, istilah ini bahasa halusnya, mencapai pepadang, artinya dalam posisi kegelapan, dalam posisi al-jahil, dan bukan dalam posisi al-arif. Meskipun mereka pandai mengutarakan susunan-susunan kalimat atau bingkayan-bingkayan lafaz-lafaz. Karena orang ini tidak bisa disebut sebagai ahli dzauq atau ahli arif dilakukan. Jadi metode thariqah kita adalah bagaimana kita untuk mencapai tentang hakikat jati diri. Ini yang diperlambangkan dalam beberapa serat, misalkan serat lakon Dewa Luci, atau serat-serat lainnya yang disusun oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Ini dalam versi Jawa. Para aulia, kalau Syekh Nafillah menulis kitab hikam, kalim hikmah atau kata-kata bijaksana, ini versi Arab. Bagi Al-Fakir menggunakan bahasa apapun dipersilahkan, itu cuma bahasa, alat untuk memahamkan. Tetapi yang terpenting intinya adalah bagaimana cara pencapaian, bagaimana cara mencapai, bagaimana cara idrak, dan bagaimana untuk mengenal diri. Sehingga apabila manusia mengenal diri seperti yang dilukiskan dalam syairnya seorang penyair besar, pujangga sufi, wali besar, Qutbul Asyikin, Sayyidina Umar bin Farid, dalam syairnya, wa inni wa in kuntu ibnu Adam surah fali fihi ma'na syahid bi abwati. Dan sesungguhnya aku, dan meskipun aku adalah sebagai Bani Adam secara bentuk rupa, tapi bagiku dalam surah tersebut ada suatu makna. Syahidun bi abwati, aku menyaksikan bi abwati kepada kedua bapakku, yaitu Sayyidina Adam dan Hawa. Ini seiringnya panjang sebelum ditolak. Sahabat Syekh Nurul, setelah beliau menyelami diri, sehingga orang yang sudah menyelam diri, bainal azali wal abadi fil adil wahid, antara azali dan yang keabadian itu dalam waktu yang bersamaan, fitur fitin ainin, seperti ketiga mata. Beliau dalam syair ini yang dilukiskan bahwa menyaksikan bagaimana proses mulai diciptakan Sayyidina Adam sampai diciptakan Ibu Hawa, bagaimana proses beliau berdua turun.
Bahkan terus daripada syairnya, apa aku juga pun menyaksikan dikala bapakku Nuh ada di atas perahu. Ini salah satu syair dari orang-orang Alhamdulillah, ada seorang wali kutub yang asyik kepada Allah, yang sudah menyelam samudra rohaninya, samudra kejadian dalam dirinya. Sehingga beliau tanpa terasa, Ibnu Farid, Syekh Umar Ibnu Farid menulis beribu-ribu syair atau puisi tanpa terasa, yang kesemuanya mempunyai makna dalam ilmu hakikat atau ilmu ma'rifah, dalam proses bagaimana untuk kita mengetahui diri, idrak kepada sejati, biar kita dapat menyatakan apa yang diucapkan kita, la ilaha illallah al-haqqul mubin, la ilaha illallah al-haq yang maha sejati, al-mubin yang maha nyata. Bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga pun sampai kepada murad, apa yang dimaksud dengan kalimat itu, sampai merasakannya. Al-haqqul mubin. Dan ini bagi kita butuh perjuangan yang konsisten, yang istiqomah. Karena segala sesuatunya harus dikembalikan kepada Allah. Kalau tidak kembali kepada Allah, tidak wangsul kepada Allah, berarti sesuatu tersebut termasuk diri adalah diri yang tersendat, diri yang terhijabi, diri yang penuh dengan lumpur-lumpur hijab, kepekatan, kegelapan, kendali syahwat nafsu, dan ketundukan karena hanya mengabdi kepada yang bersifat jasmani. Memang kita diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan konsep keseimbangan, dengan konsep tawassul. Secara zahir bagaimana kita juga pun melayani jasmani secara zahir dan menempatkannya pada tempatnya. Artinya jasmani kita ditempatkan pada tempatnya, yaitu dunia dan kebutuhan jasmani itu. Tapi kita jangan lupa di balik jasmani kita ada rohani yang juga pun kita harus tempatkan pada tempatnya. Menurut Sayyidina Isa, Nabiullah Isa alaihissalam dalam kitab Ihya Ulumuddin di juz ketiga tentang Ajaibul Qalbi, bab Ajaibul Qalbi, bahwa rohani manusia itu tempatnya bukan di alam mulki, bukan di alam dunia, tetapi fil malakut. Justru kalau toh kita tidak menempatkan pada tempatnya, rohani kita ditempatkan pada sisi kegelapan jasmani, atau kita hanya melayani urusan tuntutan jasmani saja, maka bisa dibilang kita itu termasuk orang-orang yang zalim. Sehingga kita perlu menghayati pikiran dan ungkapan Sayyidina Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Karena kezaliman kita menempatkan rohani kita yang kategori minas sama minal malakut ditempatkan di alam zahir, ditempatkan di bawah kendali jasmani. Itu adalah satu bentuk kezaliman. Sehingga apabila kita bersikap adil terhadap diri kita,
maka kita akan mencapai pengenalan diri. Tetapi lumrahnya kita tidak adil terhadap diri kita. Justru kita hanya memanjakan yang bersifat jasmani. Justru kita hanya memperturutkan apa yang dituntut di balik jasmani tersebut, yaitu syahwat. Tapi kita tidak memperdulikan, bahkan kadang-kadang kita tidak memperhatikan tuntutan rohani, tuntutan spiritual, tuntutan rohani. Tidak memperhatikan apa makanan rohani. Justru yang kita perhatikan hanya makanan yang jasad. Justru kita yang diperhatikan hanya pakaiannya jasad. Tapi kita tidak pernah memperhatikan pakaiannya rohani. Apa pakaiannya rohani? Libasul taqwa, yaitu ketakutan, takut rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah siapapun saja, apapun bajunya, apapun profesinya, apa pakai baju sorban, apa pakai baju dasi, apa pakai baju sepatu, apa pakai sarung. Tetapi kalau sudah tidak bisa menanggapi dirinya, tidak bisa ma'rifat kepada Allah, tidak bisa memandang kepada Allah, musyahadah kepada Allah, yakinlah dalam pandangan orang-orang Ahmadiyah itu hewan-hewan yang pakai baju beraneka. Itu hewan yang pakai baju sorban. Itu hewan-hewan yang pakai baju dasi. Itu hewan-hewan yang pakai baju bermacam-macam. Kenapa? Sudah menelantarkan kediriannya, sudah menghijabi dari dirinya. Jadi semoga kita diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendatarkan rohani kita, tidak menelanjangi rohani kita, sehingga rohani kita diberi baju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi makanan rohani, yaitu fikir spiritual, ruh, makanannya ruh. Tetapi kalau makan jasad kita tidak perlu diingatkan, karena kita semuanya pasti punya perut, dan perut kita kadang-kadang lapar, tetapi syahwat kita bermacam-macam. Artinya syahwat kita bermacam-macam, syahwat kita hanya selalu menuntut yang lebih. Syahwat kita kadang-kadang menjadi panglima kita. Dan kita harus akui, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa akhiran min Allah taufiq hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafaa'un nadhar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahla baitin nabi, ya ahla safa, fi sabah